sebenarnya secara durability Matic AT dan CVT mana yang lebih kuat? Mau DCT, mau AT, mau CVT, mau MT, itu semua balik lagi cara penggunaan, sama satu lagi supaya dia awet itu ya sebenarnya boleh-boleh aja di kickdown, cuman semua akan CVT pada waktunya. Iya, betul ini. Selamat datang di Domo Transmisi, channel YouTube Domo Transmisi. Oke, saya Freddy dari Domo Transmisi. Hari ini kita bahas tentang obsesi, obrolan seputar transmisi. Oke, ini ada pertanyaan dari Bang Sutran Adi Siswono. Mau nanya, sebenarnya secara durability Matic AT dan CVT mana yang lebih kuat? Kalau menurut kita sebenarnya kalau secara durability itu AT lebih kuat dibanding CVT. Cuman nggak menjamin juga. Saat ini juga banyak mobil yang masih AT itu sudah kilometernya masih rendah tapi udah bermasalah. Kita ambil contoh ya sedikit ya. Contoh misalnya mobil Agya, Ayla yang masih AT tahun 2019, 2020 itu Matic-nya ada yang sudah pernah bermasalah. Kilometer bahkan masih baru 50, ada yang belum nyampe 50. Yang paling sering bermasalah itu biasanya di kampas mundurnya itu cenderung lebih cepat habis. Entah kenapa kita juga bingung, tapi yang pasti transmisi AT itu ada yang kuat, tapi ada juga yang belakangan produksi yang baru-baru ini, yang belum lama ini AT itu agak nggak kuat dibanding CVT. Jadi kalau pertanyaannya secara durability AT sama CVT mana yang lebih kuat, sebenarnya AT. Cuma kalau yang sekarang punya ini entah kenapa jadi agak nggak begitu kuat gitu, malah CVT cenderung lebih kuat kalau menurut kita ya. Tapi kalau AT yang zaman dulu itu kuat. Contohnya Aisin punyanya Toyota, misalnya Innova bensin, Innova diesel, Fortuner itu transmisinya kuat itu, AT. CVT pun sekarang ada yang kuat, bahkan kita ada Mobilio di sini udah kilometer 100 lebih itu masih oke, bed belum pernah ganti. Jadi ya secara durability ya itulah, ada AT yang kuat, ada juga CVT yang kuat, cuman ya kembali lagi sih cara penggunaan kita. Oke, next. Ini ada pertanyaan dari Ronald di link. Kalau untuk perawatan DCT Kia Seltos apa aja ya? Sebenarnya mau DCT, mau AT, mau CVT, mau MT itu semua balik lagi cara penggunaan, sama satu lagi supaya dia awet itu oli transmisi jangan lupa diganti. Kalau misalnya disarankan 40.000 oleh dealer, kita majukan misalnya 20.000 udah ganti. Supaya apa? Supaya transmisinya lebih awet gitu. Karena kita tinggal di Indonesia, iklimnya tropis, panas, apalagi sering kena macet. Jadi fluid yang di dalam transmisi itu cepat panas. Kalau dia cepat panas, fungsinya nanti akan menurun. Jadi lebih baik 20.000 diganti kalau untuk oli transmisi. Oke? Pertanyaan selanjutnya dari Note 4. Halo Domo Mobil, mau nanya kickdown untuk mobil Matic baiknya di RPM dan kecepatan berapa? Boleh tidak kickdown sering dilakukan, apa dampaknya? Transmisi itu diciptakan memang untuk membantu kita. Maksudnya dalam perjalanan itu membantu kita. Walaupun penggunaannya itu kita kickdown, kita gas namanya user, tapi transmisi itu memang diciptakan untuk itu. Jadi kalau pertanyaannya boleh di kickdown sering atau enggak, ya sebenarnya boleh-boleh aja di kickdown, cuman usahakan transmisi itu sudah panas, mesin sudah panas, suhunya udah ideal. Nah itu boleh kita misalnya pada saat kita butuh untuk kickdown, di kickdown. Kalau misalnya masih dingin, sebaiknya jangan di kickdown dulu, apalagi sirkulasi di dalam transmisi itu, oli Matic-nya itu atau oli transmisinya itu belum mengalir sempurna, jangan di kickdown dulu. Jadi kalau udah suhunya udah ideal, nggak apa-apa sebenarnya, karena transmisi diciptakan untuk berbagai tipe user. Ada yang sering kickdown, ada yang enggak, ada yang bawanya santai, ada yang bawanya daerah kota, ada yang bawa daerahnya pegunungan. Semua kembali lagi ke kita. Tapi sebaiknya tunggu suhu ATF-nya atau suhu dari transmisi, oli transmisinya itu sudah capai suhu ideal. Next, ada pertanyaan dari Hafiz Adiputra. Kalau CVT dengan aux gear gimana? Apakah sama seperti CVT pada umumnya? Karena ada beberapa CVT yang seperti itu, termasuk mobil yang saya gunakan.
Aux gear ini mungkin maksudnya auxiliary transmission kali ya. Setahu kita sih contoh misalnya ya Nissan itu dia ada penggunaannya ada yang CVT dengan auxiliary transmission. Itu kalau Nissan sebut subplanetary gear. Jadi bahasa lainnya adalah planetary pinion mechanism atau lebih dikenal dengan Xtronic. Nah, ini contoh aja mobil Nissan. Memang ada yang penggunaannya seperti itu dibanding dengan konvensional CVT. Jadi kalau misalnya konvensional CVT itu dari engine ke torque converter ke clutch, baru ke primary atau secondary pulley, nanti baru outputnya ke drive shaft. Tapi kalau misalnya auxiliary transmission dari engine ke torque converter ke clutch ke primary secondary pulley, setelah itu dia ada satu lagi namanya subplanetary gear. Baru nanti dari situ ke drive shaft. Oke, di situ bedanya. Oke ya. Next ada pertanyaan dari Giselle Studio. Mau nanya kalau mau ganti belt besinya berapa kilometer biar aman supaya serpihan besinya nggak kemana-mana. Oke. Kalau untuk umur pastinya kilometer berapa itu kita juga susah ya. Karena di sini kita ada contoh Mobilio itu kilometer udah 140.000 tapi belt belum pernah ganti, masih oke-oke aja. Cuman ada juga yang belum nyampe 100.000 beltnya sudah bermasalah. Bahkan ada yang 70, 80.000 beltnya sudah bermasalah. Cara kita taunya gimana? Jadi sering-sering ganti oli matic, misalnya per 20.000. Waktu kita ganti, kita coba buka sekali-sekali, ganti filternya di kelipatan 40.000. Nah, di situ nanti waktu kita buka carter matic itu kelihatan ada serpihan dari belt. Kalau misalnya udah ada serpihan dari belt, waktu kita buka carter itu udah ada tanda-tanda beltnya sudah kondisinya nggak baik. Kalau dipaksa terus, dipakai terus belt itu, nanti ya akan rontok, beltnya akan putus. Nah, jadi cara taunya gimana? Ya kita buka carter untuk lihat kondisi si belt itu, ada serpihan atau enggak. Biasanya serpihannya ketinggal di bawah, di carter itu. Oke? Jadi kalau ditanya berapa kilometer, nggak tentu. Ada yang 70.000 udah bermasalah beltnya, bahkan ada yang 100.000 lebih pun belum ada masalah beltnya. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Septian Dwi Krisyanto. Mau nanya baiknya per berapa kilometer ganti kampas kopling sama filter matic untuk mobil AT dan berapa kisaran biayanya. Kalau untuk kampas kopling itu kita juga nggak bisa prediksi ya kapan dia mau habis. Semua balik lagi ke medan yang kita lalui. Misalnya sering di pegunungan itu otomatis kampas kopling lebih cepat habis. Kalau kotaan biasanya kampas koplingnya akan lebih cenderung lebih awet. Tapi kembali lagi ke cara penggunaan kita. Untuk pastinya berapa kilometer itu nggak ada yang tahu. Tapi kan bisa kita ketahui ciri-ciri kampas kopling habis. Misalnya perpindahan giginya harusnya di RPM 2000 udah pindah, tapi ini nggak mau. Dia harus di RPM tinggi baru pindah. Sekali pindah nanti terasa ada jeduknya. Itu udah ciri-ciri kampasnya habis. Nanti ada juga yang selip, penggantian giginya nggak mau, misalnya stuck di gigi 3 atau nggak mau ke gigi 4, atau bahkan misalnya 5 speed dia nggak mau masuk ke gigi 5. Itu biasanya ciri-ciri kampas sudah habis. Kalau filter matic gantinya ya saran dari kita 40.000 ganti filter matic. Kalau kisaran biayanya ganti kampas kopling beda mobil, beda harga, jadi nanti jasanya pun beda. Biasanya ditentukan dari jenis mobilnya dulu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Vania Atsila Putri Channel. Mau nanya, mobil matic mogok di derek tarik aman nggak ya? Makasih. Kalau untuk mobil matic kita harus lihat dulu transmisinya itu penggeraknya di mana, penggerak depan atau penggerak belakang. Sebenarnya kalau di derek aman-aman aja. Tapi kita harus lihat kalau misalnya penggerak depan itu berarti harus di dereknya depan yang diangkat. Jadi roda belakang yang berputar. Tapi kalau posisi penggerak roda belakang yang diangkat, depan yang berputar. Tujuannya apa? Supaya oil pumpnya tidak rusak karena posisi mesin mati, transmisi harus posisi netral, jadi baru bisa meluncur gitu. Selanjutnya, pertanyaan dari Denny Kusnara. Semua akan CVT pada waktunya? Iya, betul ini. Karena banyak pabrikan sekarang udah mulai meninggalkan transmisi konvensional, AT konvensional, jadi udah beralih ke CVT. Contohnya Honda hampir semua line up-nya udah CVT, Toyota pun demikian, hampir semua line up-nya udah CVT, bahkan Innova yang baru aja udah CVT, oke? Oke, itu obsesi kali ini. Terima kasih udah nonton. Thank you. Domo Transmisi, running smooth.